Halo, selamat datang kembali di channel ini. Tunggu ya, saya sedang berkendara sambil mau ngobrol-ngobrol sama kalian yang setia menantikan vlog dari Babu Jerman. Hari ini saya kebetulan libur, nggak kerja di rumah sakit ya. Saya mau ke toko, mau belanja kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, dan mau buang sampah dulu. Besok saya kerja pagi biasa, tapi memang bulan ini puji Tuhan saya bersyukur dapat banyak libur ya. Jadi kayaknya banyak yang ya saya kan pengganti. Jadi kalau misalnya semua masuk, nggak ada yang sakit, nggak ada yang berhalangan, ya udah saya nggak ada kerjaan sebenarnya. Tapi gaji saya tetap ya, nggak dipotong gajinya, cuma otomatis jam kerja saya jadi berkurang, minus gitu ya, dan nanti saya harus bayar dengan kerja lembur gitu. Jadi hari Sabtu Minggu saya bakalan lembur kerja karena minggu ini saya libur banyak banget. Buang sampah dulu di sini. Aduh, ini jalanan agak licin, kurang enak saya bawanya mobil, agak takut gitu ya. Oke, saya matiin dulu ya. Ya, jadi di Jerman mulai besok tuh saya harus sebenarnya mulai hari ini kayaknya ya, kalau saya kerja harus tiap hari sebelum saya mulai kerja harus tes corona dulu. Itu kewajiban. Karena saya kan nggak divaksin. Jadi saya wajib setiap mau mulai kerja itu tiap hari tes dulu. Meyakinkan bahwa saya negatif untuk, karena memang di tempat saya tinggal sekarang lagi naik kasusnya ya, lagi jadi hotspot. Tempat saya tuh lagi red zone ya. Terus ya kalau saya nggak melakukan ini berarti saya terancam dirumahkan. Nggak dipecat sih, tapi kalau saya nggak mau nggak secara rutin ya, saya kan sesudah dites saya harus minta surat tanda tangan dari orang yang ngetes saya, terus masukin surat itu ke bagian sekretariat gitu ya. Kalau saya nggak melakukan ini secara rutin, saya akan dirumahkan dan tidak dibayar gajinya. Jadi makin ribet ya, karena corona ini kembali merebak di Jerman. Bener-bener saya itu sebenarnya nggak mau dipaksa-paksa untuk vaksin kalau memang tidak terpaksa gitu ya, karena memang agak mencurigakan gitu ya kalau menurut saya, karena kita kayaknya benar-benar dipaksa banget gitu supaya kita tuh benar-benar dicekokin sama vaksin yang kita nggak tahu ya efeknya buat kita gitu kan. Kita kan harus bertanggung jawab sama kesehatan kita sendiri gitu. Kalau kita yakin bahwa kita sehat dan kita tidak perlu gitu vaksin, dan kita sudah mempertimbangkan resikonya gitu ya, antara efek samping sama kalau kena corona gitu ya, itu saya pertimbangkan benar-benar. Karena bukan apa-apa ya, itu di tempat saya, aduh saya takut banget di sini. Tempat saya tinggal itu memang lagi banyak, tapi banyak juga teman-teman saya yang, atau kenalan ya, bukan teman ya. Di Jerman ini ada yang namanya kenalan, ada yang namanya teman, ada yang namanya
kolega. Kolega itu teman kerja, jadi nggak bisa disamain sama teman, mereka bukan teman gitu, cuma sebatas rekan kerja gitu ya. Nah, rekan kerja saya lah bilang lah, atau kenalan saya gitu ya, mereka ini setelah divaksin itu malah sakit gitu. Ada yang masuk rumah sakit karena serangan jantung, ada yang langsung meninggal, ada yang bilang sama saya badannya langsung kayak pegel-pegel gitu ya, kayak apa namanya, nggak seperti sebelum divaksin gitu. Jadi saya takut gitu untuk nerima vaksin gitu. Takutnya malah yang tadinya saya sehat, segar bugar, malah jadi sakit gitu. Saya nggak mau nyesel belakangan kan gitu kan. Nah, terus apalagi ya yang harus dipertimbangkan? Itu aja dulu ya. Saya sekarang belanja ya, mau belanja. Terus saya ini harus, tadi pagi sih saya harus membuat surat putus kontrak. Jadi di zaman ini apa-apa kan pakai kontrak ya, dan ada peraturan gitu. Nggak bisa seenak nih kalau kita udah, kayak misalnya kemarin saya tulis, bukan tulis ya, saya bikin vlog tentang waktu saya putus kontrak sama studio fitness ya. Mungkin kalau di Indonesia ya, kalau ini bilang aja gitu kan, ngomong. Saya juga kemarin saya ngomong sih putus kontrak ya, padahal sebenarnya menurut aturan yang berlaku itu putus kontrak itu harus secara tertulis, karena kontrak itu semua kan tertulis gitu, dan ada pasal-pasalnya, ada peraturannya yang jelas di Jerman. Jadi nggak bisa kita seenaknya aja nggak datang lagi gitu, begitu aja berhenti begitu aja, nggak bisa. Harus secara formal, secara resmi ada suratnya untuk putus kontrak gitu ya. Nah, saya ini udah lama pengen putus kontrak ini, apa namanya, anak saya kan les matematika ya, les pelajaran. Ini kenapa ya jadi terang banget ya videonya, nggak tahu lah, nanti saya edit lagi atau kalau bisa. Jadi anak saya ini kan dia kursus pelajaran gitu ya, matematika khususnya, karena nilainya kan jelek. Nah, terus saya pengen berhenti karena nilainya nggak, ya ada perubahan sedikit tapi nggak terlalu gimana gitu perubahannya. Terus bayarnya kan mahal gitu, 1 bulan tuh berapa ya, hampir 2 jutaan lah gitu ya. Saya hitung-hitung selama hampir 2-3 tahun ini, antara 2-3 tahun kayaknya dia udah ini, nggak kerasa ya 2 tahun aja udah sekitar ya puluhan juta gitu keluar gitu ya untuk bayar les. Sementara kita lagi posisi bukan kekurangan ya, nggak boleh bilang kekurangan ya, apa namanya, saya tulis alasannya kan. Biasanya kita harus menyertakan alasan kalau kita berhenti kontrak gitu, putus kontrak. Nah, saya sertain alasannya bahwa kita ini kesulitan ekonomi gitu, masalahnya kita nggak sanggup bayar lagi gitu ya. Biasanya kalau kita alasannya kayak kemarin, saya sempat nulis alasan, saya kan udah pernah ya, saya tulis email, terus saya bilang saya mau berhentiin anak saya. Terus saya ditelepon, dia bilang iya, karena saya ngasih alasannya anaknya males gitu ya, nggak mau datang. Kadang-kadang saya bayar percuma, anaknya nggak datang les, saya bayar terus jalan. Pernah kemarin liburan 1 bulan liburan musim panas, sama sekali anak saya ini nggak masuk les, tapi bayarnya full gitu. 1 bulan itu saya tetap bayar gitu, makanya rugi banget kan. Saya bilang ya, kalau kita alasannya kayak begitu, dia bakalan berusaha supaya kita membatalkan untuk tidak putus kontrak gitu. Dia pengen supaya kita tetap ini kan, karena itu buat dia kan rugi banget kalau ada yang putus kontrak kan. Dia perlu bayar orang, dia perlu bisnisnya tetap jalan kan, pengennya supaya kita membatalkan itu. Terus akhirnya dia merayu-rayu, membujuk-bujuk supaya saya nggak batal, karena saya bahasa Jerman yang nggak gitu bisa. Saya susah gitu ya nolaknya gitu. Akhirnya ya udah, saya bilang oke lah, coba lagi gitu beberapa bulan. Dan akhirnya sekarang saya bikin lagi surat putus kontrak itu tanpa bantuan suami saya, karena suami saya itu urusannya banyak banget, urusin pajak, urusan sama pengacara, segala macam urusan perusahaannya. Jadi suami saya tuh nggak ada waktu gitu ngurus-ngurus kayak begini. Jadi saya terpaksa ya
berusaha sendiri, saya lihat di Google bagaimana cara bikin surat untuk putus kontrak yang resmi gitu. Akhirnya saya bikin, udah saya kirim hari ini. Belum ada jawaban sih, mudah-mudahan dia langsung ngeluarin. Nah di Jerman tuh peraturannya biasanya kita nggak bisa langsung hari ini kita putus kontrak berhenti langsung begitu aja, nggak. Biasanya ada jeda waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan baru kita bisa putus kontrak gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar kalau saya bulan ini saya bilang kemungkinan 2 bulan ke depan baru itu diputus. Jadi 2 bulan ke depan tuh saya masih harus bayar gitu. Tapi yang penting tahun depan saya nggak mau bayar les matematika pelajaran anak saya lagi, karena itu memang terlalu mahal ya. Sebetulnya anak saya bisa belajar sendiri. Sebetulnya bisa kalau mau ya, saya juga dulu emang kursus juga ya, belajar juga, karena matematika emang susah. Tapi zaman sekarang kan beda ya, ada YouTube. Sebenarnya kalau mau usaha bisa belajar sendiri kan. Jadi udah saya putuskan, dan anak saya juga sebenarnya setuju. Dia bilang, iya kasihan juga ya mama kerja ngosekin WC cuma buat bayar les gitu ya. Sementara anaknya kadang-kadang, namanya anak-anak tuh belum sadar nilai uang gitu, belum tahu susahnya nyari duit. Jadi kan usahanya tuh nggak bener-bener menghargai gitu. Tapi mulai ngerti sih. Dan juga menurut apa ya, saya mau ngomongin tentang masalah mental juga, karena banyak juga yang pengen tahu gitu bagaimana saya keadaan mental saya selama masa corona kembali merebak gitu. Banyak yang stres, dan dengan aturan yang makin ketat itu, khususnya buat orang yang tidak divaksin seperti saya, itu benar-benar kerasa efeknya dan benar-benar bikin stres. Itu bakalan saya omongin, tapi nanti sesudah saya belanja ya di perjalanan pulang. Secara garis besar, kesehatan mental saya cukup baik ya, terkendali uh, dengan rutin minum obat, dan juga saya banyak melakukan hal-hal yang saya sukai gitu, kayak ngumpul-ngumpul sama temen gitu ya, keluar makan, jalan-jalan gitu. Itu penting banget. Untuk kesehatan mental penting banget gitu, kita punya waktu untuk diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang benar-benar bikin kita seneng gitu ya, bahagia gitu, bukan hal-hal yang bikin kita stres terus ya. Apakah saya stres? Iya gitu, karena memang tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga yang juga merangkap sebagai babu di Jerman itu benar-benar lumayan menguras tenaga pikiran gitu kan. Kalau mau dibilang stres, apalagi sekarang sejak corona semakin merebak gitu ya, tempat tinggal kami itu jadi hotspot red zone gitu kan, dan kegiatan saya jadi terbatas. Apalagi nanti kalau misalnya keluar peraturan bahwa orang-orang yang tidak divaksin ini nggak boleh lagi masuk ke restoran, nggak boleh lagi masuk ke tempat-tempat umum gitu ya, ini bakalan bikin tambah ribet gitu, dan bikin berpengaruh juga gitu sama keadaan mental kita kan. Tapi sejauh ini ya, seperti yang saya bilang tadi, masih terkendali ya, masih bisa saya atasi gitu. Dengan banyak kesibukan, dan juga kesibukan yang bikin saya seneng, itu otomatis mengurangi kadar stres. Walaupun secara umum dengan begitu banyaknya tanggung jawab ya, kerepotan sebagai ibu rumah tangga, apalagi sekarang anak-anak saya ini masuk masa remaja yang betul-betul benar-benar menguras pikiran, karena khususnya anak saya yang paling tua itu udah seperti kaum remaja pada umumnya di Jerman. Mungkin satu saat saya akan bahas khusus tentang ini, karena di Jerman ini anak-anak muda sejak mulai akil balik itu benar-benar beda banget sama anak-anak di Indonesia. Tapi memang sekarang pun di Indonesia, bukan sekarang sih, dari dulu juga banyak yang seks bebas, banyak yang pergaulan kayak minum alkohol, obat-obatan, itu memang ada juga gitu kan. Saya tahu bener karena dulu teman-teman saya yang umur belasan tahun, 13, 14 tahun sempat datang gitu ya, beli bir kayak begitu. Dan itu saya dulu ngerasa ini nggak bener dan bikin saya sedih gitu. Sampai sekarang pun saya dengar teman saya itu masih bergumul dengan masalah kecanduan alkohol gitu, karena dari kecil, dari masa remaja itu dia udah biasa minum alkohol. Dan ini
Di Jerman tuh anak paling tua saya itu pernah curhat temennya sudah punya masalah dengan alkohol gitu. Jadi buat saya sebagai orang tua bener-bener ini menyita perhatian dan makan makan hati gitu ya, takut was-was karena saya takut anak saya ya ikut-ikutan gitu karena memang buat mereka di sini biasa, wajar dan tidak tidak salah gitu. Jadi buat saya yang punya prinsip beda banget sama eh, masyarakat Jerman pada umumnya itu berat berat banget. Jadi ya kalau dibilang stres itu benar-benar saya sekarang ya stres gitu ya, apalagi anak saya yang remaja itu bukan cuma satu tapi tiga gitu kan, bisa dibayangin. Makanya saya benar-benar eh ketar ketir benar-benar was-was untuk apa ya, anak-anak saya nggak mau anak-anak saya seperti eh ya orang Jerman pada umumnya. Saya pengen anak-anak saya seperti orang Kristen yang pada umumnya gitu, yang sangat menjaga kehidupannya supaya tetap kudus gitu ya, supaya tetap uh, lurus gitu ya, mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu kerinduan saya yang paling dalam. Makanya saya berharap banget anak saya uh, tahu siapa mereka. Mereka uh, bukanlah orang dunia, bukan dari dunia ini, tapi warga negara kerajaan surga yang punya prinsip-prinsip hidup yang benar-benar beda gitu. Itu yang saya tanamkan. Makanya setiap malam saya sempatkan sama anak-anak saya untuk kembali benar-benar mempelajari isi Alkitab gitu ya. Setiap malam saya sama anak saya kita belajar gitu bagaimana cara hidup orang Kristen di dunia yang sekuler ini, yang semakin gelap, yang semakin sesat, yang semakin jahat gitu ya. Bagaimana mereka menyikapi, bagaimana mereka harus berhadapan dengan godaan ya, karena godaan ini paling paling kuat dirasakan sama anak-anak muda, anak-anak remaja. Jadi saya benar-benar bergumul gitu ya. Saya juga berdoa bersama-sama dengan mereka supaya uh, Tuhan menolong, karena saya benar-benar sama suami saya juga nggak mampu gitu. Kita tarik menarik gitu kan antara kuasa iblis dengan kuasa Tuhan gitu. Tapi saya yakin dengan pertolongan Tuhan anak-anak saya diselamatkan dari pergaulan yang menyesatkan, yang merusak gitu ya. Jadi ini adalah perjuangan saya, pergumulan saya yang sekarang, dan ini berpengaruh juga emang sama kesehatan mental ya. Tapi uh, saya berusaha sebisa mungkin dan selebihnya saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak mau uh, dibikin stres jadi nggak terkendali gitu ya, karena biarpun bagaimana saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dan lebih lebih kuat gitu ya di dalam kehidupan keluarga kami gitu. Oke, jadi sekian dulu update saya kali ini. Ada sebenarnya banyak banget yang mau saya sebutin tapi takutnya terlalu banyak. Nanti lain kali saya mau bikin vlog tentang hobi saya yang baru, yaitu jualan online. Kemarin saya baru dapat pemberitahuan bahwa barang dagangan saya itu ada yang kebeli gitu. Seneng banget walaupun cuma 1 2 itu kayaknya seneng banget, biarpun yang masuk tuh cuma beberapa euro tapi kayaknya seneng banget. Nanti bakalan saya bikin, nantikan vlog berikutnya ya.